jika diduga KDRT kepada istri pertama dan istri kedua sehingga tewas. KDRT yang dilakukan Andika kepada istri pertamanya tidak sampai diproses ke hukum. Saat itu istri pertamanya tidak melaporkan ke polisi, tapi korban memilih bercerai. Kronologi suami bunuh istri di Jatim karena curiga diselingkuhkan. Itu tidak dilaporkan kepada pihak kepolisian. KDRT terhadap istri pertamanya itu tidak dilaporkan, diselesaikan secara damai. Namun istri memilih cerai karena pelaku sering melakukan KDRT katanya. Polisi masih mendalami kejiwaan Andika karena kerap melakukan kekerasan bahkan menyebabkan istri keduanya tewas. Aniaya istri kedua hingga tewas. Perceraian dengan istri pertama akibat KDRT tak membuat Andika sadar. Pada pernikahan kedua, Andika masih melakukan KDRT, bahkan hingga menyebabkan hilangnya nyawa istri kedua. Pembunuhan itu terjadi pada Minggu tanggal 30 bulan 6 sekitar pukul 1 WIB. Sebelum terjadi penganiayaan yang menewaskan sang istri, keduanya melakukan hubungan suami istri. Tersangka ini sudah 2 kali menikah dan dia juga pernah cerai karena kasusnya KDRT. Kata Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Livali di Polres Metro Jaya, Jakarta Timur, Selasa 27 April 2024. Korban tewas dan dipukuli. Polisi mengatakan tersangka membunuh korban dengan cara memukuli sebanyak 2 kali. Korban akhirnya tersungkur tak berdaya hingga tewas. Minta maaf dan rasa sesal suami di Jatim usai bunuh istrinya. Andika menuduh korban berselingkuh sampai hamil. Polisi menepis tuduhan tersebut berdasarkan hasil pengecekan menggunakan alat tes spek kehamilan. Tersangka cemburu dan menuduh telah melakukan perselingkuhan dengan orang lain dan sedang hamil 2 bulan dengan pil. Jadi kawan-kawan, kesimpulan kekerasan dalam rumah tangga ini yang berakibat kematian yang termasuk penganiayaan yang berujung pada kematian adalah tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau untuk penganiayaan korban bukan karena kesengajaan maupun kelayanan untuk membunuh. Pasal yang dapat dikenakan pada pasal 5 huruf A dan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga PKDRT. Terima kasih. Sepertinya ada ibu-ibu, mari kita bertanya. Izin bertanya ibu, nama ibu siapa? Ibu Kini dari Pontianak. Saya ingin bertanya tentang masalah tentang KDRT. Iya, boleh silakan. Gimana pandangan ibu tentang KDRT? KDRT itu kepanjangan dari kekerasan dalam ada pun durasi dengan KDRT. Suatu perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang mengakibatkan penderitaan baik secara fisik ataupun secara seksual atau dalam bentuk penelantaran rumah tangga. Kemudian dalam bentuk perampasan kemerdekaan yang melanggar hukum dalam bentuk rumah tangga. Bagaimana hukum mengenanginya? Hukum ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Bagi pelanggar hukum yang mengakibatkan korban pada saat atau denda 45 tahun diadakan atau dibentuknya undang-undang ini bermaksud untuk melindungi korban, memberi hak korban, dan menindak pelaku kekerasan tersebut. Dalam hal ini si korban wajib didampingi oleh keluarga atau temannya atau kepolisian atau pendamping sosial. Nah, kemudian dalam hal KDRT ini meminimalisirnya agar tidak terjadi KDRT ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Juniana Mangkat dari kampus IKIP PGRI Pontianak. Saya Alfredo. Mau nanya Bang, apa penyebab seseorang melakukan KDRT?
Seseorang biasa melakukan KDRT karena biasa masalah suami istri, masalah uang, atau faktor emosi, kontrol emosi. Itu aja sih. Makasih ya Bang. Ya. Kickball